Halo, gua Dita. Ini lemparan ke dalam episode ketiga, melempar info dan opini sepak bola lebih mendalam. Gue udah bilang kalau di Manchester United yang salah itu bukan Maguire doang. United ini kayaknya punya kerusakan defense yang udah lama dan dalam taraf akut ya. Di pertandingan terakhir melawan Arsenal yang kita sudah sama-sama ketahui hasilnya 3-1, United itu nggak bisa bertahan secara unit. Sudah sangat jelas di mana mereka nggak punya awareness dalam bertahan. Mereka juga nggak tahu mau jaga siapa itu para pemainnya. Kemudian juga para defensive playernya juga nggak tahu mau nutup ruang yang mana. Dan hasilnya banyak sekali space atau ruang kosong yang ditinggalkan oleh para pemain Manchester United, khususnya para fullback di belakang. Contohnya di gol pertama. Meski Arsenal tuh kayaknya main sedikit medium low block mungkin ya bisa dibilang, tapi Arsenal itu bisa mengurung pertahanan Manchester United. Tim mana yang bermain low block bisa mengurung pertahanan tim lawannya? Cuma Manchester United lawannya yang bisa dikurung. Dan Arsenal memiliki pemain yang bisa bermain cukup efektif, cukup baik dalam memainkan bola-bola di ruang yang sempit dengan menggunakan kombinasi-kombinasi umpan 1-2, umpan-umpan pendek. Ini contohnya mereka punya Odegaard, kemudian juga punya Saka yang piawai bermain di ruang-ruang sempit. Dan Arsenal juga memiliki atau menjalankan sirkulasi bola dengan baik ya untuk membuka celah, membuka ruang pemain-pemain United yang melakukan pressing. Nah, sirkulasi bola yang dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal ini disebut dengan sideways circulation. Jadi mereka memainkan bola ke tengah lalu mengubah arah permainan ke sisi flank, ke sisi sayap ya. Jadi umpan-umpan diagonal, sentralnya adalah Granit Xhaka yang memberikan umpan bisa ke Tavares atau juga ke Cedric ya, yang bermain sebagai fullbacknya. Jadi membuka sisi kosong dan mengeksploitasi sisi kosong di flank atau fullbacknya Manchester United. Ini yang tidak dilakukan oleh Manchester United. Padahal para pemain fullbacknya Arsenal juga bermain tidak cukup baik ya dalam bertahan. Mereka sering kecolongan tapi tidak bisa dieksploitasi dan dimaksimalkan oleh pemain-pemain Manchester United. Dan sideways circulation yang dilakukan ini akibat dari lemahnya awareness pertahanan Manchester United itu sendiri. Seperti yang gue singgung di awal tadi, bahwa Manchester United para pemain defense-nya tidak aware dengan posisinya, tidak aware dengan temannya, jadi tidak tahu mau menutup ruang yang mana, menutup pemain yang mana, jadi membuat koordinasi sangat-sangat buruk. Ya. Dan di gol pertama ini kita bisa lihat tadi yang saya sebut bahwa Granit Xhaka punya peran yang penting dan juga punya peran yang sentral ya, yang memiliki visi untuk memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Ya, Xhaka sendiri di pertandingan ini mencatatkan kurang lebih 10 umpan ke final third-nya Manchester United dan salah satunya menjadi gol di gol pertama Arsenal. Dia memberikan umpan yang cukup mengagetkan barisan pertahanan MU ke dalam kotak penalti yang tidak bisa dihalau oleh Varane ya saat itu, dan sapuan yang tidak sempurna itu membuat arah datangnya bola sedikit berbelok dan tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh Telles. Dan disitulah ada Saka yang memanfaatkan kesalahan koordinasi pemain belakang Manchester United. Dan jeleknya lagi, Sancho tidak membantu pertahanan untuk menutup pergerakan Saka yang sangat bebas di kotak penalti. Seorang Saka bisa sangat bebas di kotak penalti Manchester United itu sangat tidak masuk akal. Dan yang menarik dari proses gol pertama ini adalah bagaimana kepiawaian Nketiah yang mencuri perhatian Lindelof dan menarik Lindelof sehingga memberikan ruang untuk Tavares bisa masuk ke dalam dan menyambar bola rebound hasil tembakan dari Bukayo Saka ya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kemana Diogo Dalot yang bertanggung jawab menjaga Tavares harusnya.
Kemudian kemana Sancho yang tidak sigap dalam membackup Teles ya, dalam menutup Saka yang berdiri sangat bebas. Ini adalah kelemahan Manchester United di musim ini. Sangat jelas, koordinasi belakang yang sangat kacau. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bukan salah Maguire seorang. Terbukti bahwa tanpa Maguire, Manchester United tetap bobrok di lini belakang. Nah, di gol kedua juga menunjukkan bagaimana lemahnya awareness dan koordinasi lini belakang United. Bagaimana Nketiah 2 kali lolos, ya. Meski yang kedua itu dia dalam posisi offside, tapi tetap saja ada Saka yang kosong saat itu posisinya di kotak penalti, yang membuat Alex Telles harus menjatuhkan dia agar memberhentikan lajunya bola, memberhentikan bola yang sempat ada di kakinya Saka. Tapi itu membuat mereka mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Saka. Berbeda saat dia ada di Inggris ya. Ini membuktikan mental Saka yang beneran bisa bangkit ketika kegagalan penalti di final Euro. Dia membuktikan di 2 pertandingan terakhir, 2 laga besar melawan Chelsea dan melawan United, dia mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti. Ini membuktikan bahwa mentalnya sudah kembali lagi, ya. Dan sebenarnya kedua tim itu melakukan high press yang cukup baik ya. Dan tujuan dari high press yang dilakukan oleh kedua tim tentu saja untuk membatasi build up serangan ya dari belakang ya, dan memutus bola dari belakang itu bisa sampai ke pemain tengah ya, memutus aliran bola dari belakang dari kiper, dari back itu ke pemain tengah. Dan MU awalnya cukup berhasil ya, terlihat waktu Ramsdale melakukan kesalahan passing ketika di press ya, dicuri bolanya oleh Scott McTominay dan diberikan umpan kepada Bruno Fernandes, tapi sayangnya Bruno Fernandes membuang peluang tersebut. Decision making yang lamban dan buruk membuat dia bingung untuk mengeksekusi seperti apa bola tersebut. Apakah akan langsung ditendang atau diumpan ke Ronaldo yang sudah membuka ruang di samping. Dan bukan hanya buruknya barisan penyerang MU ya, terutama Bruno Fernandes, tapi juga kegemilangan Ramsdale. Penampilan Ramsdale saat pertandingan itu cukup baik, beberapa kali menggagalkan peluang United, dan turning point-nya ketika dia melakukan save ya, fingertip-nya menggagalkan tendangan Diogo Dalot ya, yang harusnya kalau gol itu bisa jadi 2-2, tapi itu menjadi titik balik dan membuat Arsenal bisa mengunci kemenangan melalui gol ketiga ya. Dan sialnya bagi United karena total kalau nggak salah itu ada 3 tendangan United yang membentur tiang gawang ya. Dan itu kalau nggak salah 2 dari Diogo Dalot ya, dan 1 dari Bruno Fernandes, penaltinya juga mengenai tiang gawang. Dan khusus untuk Bruno, kegagalan eksekusi penaltinya ini menegaskan bahwa di pertandingan tersebut Bruno bermain tidak pada performa terbaiknya. Bisa dibilang juga cukup buruk di pertandingan itu. Padahal dia di pertandingan itu ditunjuk sebagai kapten menggantikan Harry Maguire. Atau jangan-jangan ban kapten MU yang bawa sial ya, bukan Maguire. Dan man of the match pada pertandingan ini adalah Granit Xhaka. Granit Xhaka mengunci kemenangan lewat Dragon Screamer yang tidak bisa diantisipasi oleh David De Gea. Dan ini adalah kali ketiga Granit Xhaka mencetak gol ke gawang MU dari luar kotak penalti. Dan bukan hanya gol yang memastikan kemenangan Arsenal saja, tapi Xhaka juga dinobatkan sebagai man of the match karena dia menghadirkan keseimbangan di lini tengah ya. Dia bermain sangat gemilang, baik dari sisi bertahan maupun dari sisi menyerang. Dari sisi bertahan dia bisa melakukan 3 intercept, kemudian dia bisa melakukan 96% akurasi passing yang baik. Lalu juga dari sisi penyerangan tadi sempat saya singgung, dia melakukan 10 umpan ke final third Manchester United, termasuk gol
termasuk proses terjadinya gol ke gawang MU, gol pertama ke gawang MU. Dan ini semakin menegaskan bahwa pentingnya peran Xhaka di lini tengah Arsenal. Tidak hanya dia hobi mengoleksi kartu merah saja, tapi juga dia bisa bermain dengan baik. Meskipun sempat diragukan oleh para fans Arsenal, tapi dia membuktikan sejauh ini. Dan itulah tadi review pertandingan Arsenal versus Manchester United yang mungkin ini hasilnya berbanding terbalik untuk kelanjutan mereka, untuk kelanjutan kedua tim dalam target masuk ke zona UCL. Ya. Arsenal akhirnya bisa bercokol di peringkat keempat, sedangkan Manchester United harus tertahan di posisi ketujuh, dan Ralf Rangnick sendiri sudah mengibarkan bendera putih, katanya kesempatan untuk masuk ke zona UCL sudah hilang. Dan kita lihat saja di akhir musim, apakah Arsenal tetap bisa masuk ke zona UCL, atau MU punya keajaiban yang hampir mustahil. Dan di pertandingan lain, review singkat ya, kejar-kejaran di Premier League, Liverpool berhasil menang di pertandingan derby Merseyside melawan Everton, kemenangan penting untuk mengejar poin dari atau menjaga jarak tetap stabil 1 poin dengan Manchester City yang di pertandingan terakhir pesta gol 5-1 melawan Watford. Dan yang menarik adalah persaingan di Serie A, di mana Inter Milan yang menang 3-1 dari Roma sempat memuncaki Capolista, menjadi Capolista ya, pemuncak klasmen, tapi disusul oleh AC Milan yang menang 2-1 melawan Lazio, di mana Sandro Tonali menjadi pahlawannya dengan gol di menit akhir. Dan review Liga Eropa lainnya ya, seperti kita tahu Bayern Munchen akhirnya menjuarai Liga Jerman untuk ke-10 kalinya secara beruntun, luar biasa. Memang sangat jauh gap antara Bayern Munchen dan tim-tim lainnya setelah mengalahkan Borussia Dortmund 3-1. Lalu juga PSG juara untuk ke-10 kalinya ya. Kalau tidak salah 8 atau 7 dari 10 tahun terakhir mereka bisa menjuarai Ligue 1 ya. Ini meskipun masih 4 pertandingan sisa, tapi poin mereka tidak bisa dikejar oleh peringkat 2 Marseille ya. Kalau nggak salah itu 13 poin jaraknya. Dan itulah tadi review singkat untuk kejadian-kejadian pertandingan-pertandingan penting di Liga Eropa musim ini, dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya Lemparan ke Dalam. Bye-bye.